Halo teman-teman, ya ini hari yang berbeda lagi. Jadi hari ini Sabtu, jadi udah weekend. Kalau weekend di negara ini semuanya benar-benar libur, jadi kita nggak bisa kerja lagi. Kalau kemarin jadi dari hari apa-apa itu, kita kerja ke beberapa tempat sebenarnya. Banyak tempat yang kita kunjungin, banyak orang yang kita meeting, tapi memang nggak semuanya boleh kita publish. Jadi ya sebagian aja kita publish, sebagian hanya kita yang tahu. Nah hari ini karena weekend jadi dan kebetulan nearby area, saya langsung menuju ke pabrik Ducati di Italia, di Bologna, dan ini adalah ada juga museum Ducatinya. Nanti di ujung sana ada Ducati Store. Kita mau explore tentang Ducati hari ini. Karena Ducati lagi mantap di WSBK, Ducati lagi mantap di MotoGP, Ducati juga lagi mantap bikin barang-barang motor-motor yang top buat kita pakai, adventure-nya, street bike-nya, naked bike-nya lagi hot banget. Nah, jadi sekalian kita belah Ducati Museum dan Ducati ini tuh seperti apa, oke? Ayo, ikutin terus ya, ikutin terus. Udah masuk, tadi kita masuk pakai 17 euro bayarnya. Tapi kalau kalian Ducati owners dan kalian bisa kasih lihat dokumen bahwa kalian owner dari Ducati Bikes, lu bisa dapat diskon. Hah? Ya resmi kan? Ya resmi. Kalau nggak bisa surat, foto doang nggak bisa, tapi ada paperwork or you show that on the application you own a Ducati, registered, bisa dapat diskon. Lumayan. Masalahnya saya belum punya Ducati. Ini makanya lagi rayu Om Eja, Om Cakra, supaya saya bisa punya Ducati. Ini ada beberapa, apa nih, reserve for the employee of Ducati. Oke, let's go in. Ducati Museumnya di situ, kita masuk sekarang. Dia ada pajang scrambler di sini. Scrambler ini apa ya? 800 atau 1100 ya? Looks good ya. Motor-motor kayak gini kita pakai buat hari-harian. Hello. I have to explain the rules. Okay. For the document thing? Okay. Okay, we'll begin from in front, the beginning. Okay? Thank you for the explanation. Welcome. It's too bad we cannot go to a factory because it's weekend. Yes. Because I'd like to see. Pity. Yeah. Oke, sekarang kita udah di main entrance-nya Ducati Museum. Museumnya sebenarnya nggak gede, tapi penuh detail. Kalau nggak ngerti, pasti kayak selesai, oke, bye. Tapi kalau yang ngerti, waduh, semua detail tuh ada. Oke, ini ruangannya seperti ini. Pertama, di kiri, dia majang motor Mr. Pecco, Ducati Real One. It's a MotoGP bike. Banyak hal yang menarik di sini. Kalian bisa lihat di sini ada Pecco. Ini adalah sponsor-sponsor. Kalian lihat di sini ada lambang Lamborghini, Aruba Italy. Apa yang kalian pengen saya bahas? Mata saya kalau lihat motor ini adalah
first of all, udah lama saya nggak lihat MotoGP bike yang dari dekat, dan ini kali ini dekat lagi, dan ternyata lip off-nya udah jauh banget. Kita bisa lihat di sini bahwa aerodinamika, ergonomi itu udah berubah total, berubah sangat total. Kalian lihat dengan fairingnya, ini intake jelas masih di tengah intake. Di sini mereka pasang, I believe ini ada kamera. Ya, ada sensor. Di sini di dalam ada sensor airspeed, I think. Terus lihat fender depannya, velgnya, force wheel, magnesium. Kalau di balap pakai magnesium karena kita mau cari enteng. Tapi magnesium itu kalian harus tahu bahwa gampang korosif, gampang crack. Jadi memang track use only. They use the carbon brake, disc brake, kaliper yang dipasang. Ini kaliper sebenarnya kalian bisa dapatkan. Dan saya udah ada inden kaliper Brembo MotoGP, hanya 3 set, harganya istimewa, tapi hanya 3 set. Coming soon, kaliper MotoGP harganya cukup mahal. Kenapa dia bisa bagus dan bisa diandalkan? Satu, seal-nya, desainnya, konstruksinya, titanium pot, monobloknya itu memang dibikin untuk ketahanan panas dan juga pressure yang konsisten, durability itu yang pasti. Shock Öhlins fork depan, saya kok agak bingung sebenarnya dia pakai Shock Öhlins ini. Tapi ya, I don't know. Kalian lihat aerodinamikanya. Ini semua body full karbon, baru dicat sama dia. Fairing di sini ada, ya permainan aerodinamikanya udah beda banget. Mereka ada di sini ada angle, di dalam situ ada angle-nya, atas bawah, tunneling. Kalau yang lain mungkin di sini radiatornya. Di radiator ini dia ada buangan ke atas, kayaknya buat bleed out atau ada tuh, ada 2 titik. Di sini ada lubang buat kalian bisa muter crank dari engine. Terus ini tentu ada sensor, potentiometer buat sensor quick shift dan blipper. Ini footstep-nya, billet, carbon heel plate, konstruksi pertama nih, frame. Kita ngomongin frame. Frame-nya lihat ya, dari batang ini pakai aluminium, dari atas dia langsung turun miring. Lihat ya, pas itu sampai sini dia miring. Kalau biasa kan mungkin bentuknya gimana gitu kan, kalau ini nggak miring, langsung. Mesinnya di dalam, tentu ini motor MotoGP adalah motor yang didesain benar-benar spesifik untuk race. Kalian lihat kokpit ya, di sini ada brake pump. Ini ada grip, ada switchnya apa nih? PW, VW, I don't know apa ya artinya. Ini segitiganya seperti ini. Biasanya kita bisa lihat ada thumb brake, tapi gua nggak lihat di sini. Terus speedonya lucu juga, Ducati Course. Tankinya slim. Ininya dibentuk benar-benar kayaknya buat rider. Terus seatnya seperti ini, ada pad khususnya. Sini ada stoppernya mungkin bisa di setup berdasarkan rider. Terus tail, mereka ada box khusus di sini yang menurut kita dulu bagus kalau misalnya motor kayaknya lancip. Sekarang mereka kena taruh sesuatu dan ada isu bahwa di sini mereka taruh balancer, dan itu sih teknologi sih, tapi ya we don't know yet. Ini saya curiga, I think ini tanki, nggak boleh sentuh di sini. Exhaust pakai Akopovic, suspensi belakang Öhlins yang sangat complicated. Ada surge tanknya, ada setelan compression sama reboundnya di dalam. Rantai dia pakai DID ya, sponsorship ya. Kalau barang di MotoGP semuanya tentang sponsorship sih. Memang udah beda kelas. Motorsport ini udah bicaranya tentang semua tentang ya the politics and the power of money and sponsorship. Ya kita nggak usah ngomongin itulah. Yang pasti ini motor menarik banget, motor keren banget, dan
Been long time nggak lihat MotoGP bike. Sayangnya kemarin sebenarnya mereka selalu setiap tahun mereka ngelakuin, mereka ada itu World Ducati Week. Kalau kemarin mereka lakuin di Misano tanggal 22-24 Juli dan sayang sih kalau kita nggak pergi. Kalau emang kalian passion, punya uangnya, wajib pergi. Di sini mereka pajang ini nih, piala-piala dari tahun ke tahun yang mereka punya. I believe nggak semuanya dipajang di sini, tapi semuanya sangat keren. Nah, di sini ada MotoGP Winning Constructor 2016. Di sini Japan 2017, lucu ya. Ada styling Japanese-nya. Ini yang dari Catalunya, Barcelona, modelnya metal. No, it's not metal. I think it's plastic. Ya. Yeah. Di sini Italy, Oakley. Wih, keren ya. Nah, di sini ada yang Grand Prix de France, shock helmet. Kalian tahu shock helmet itu dari mana? Prancis. Tuh ada tulisannya tuh Danilo Petrucci. Simple ya, pakai steel gitu doang. Yang ini wood lah lagi. Ini 2020 Red Bull Ring. Wah, sama dong. Itu ada. Di sini ada sama lagi. Sini kayak gelas wine Espanyol, Jerez, Jerez. Salah ngomong nih. Ini lagi Prancis lagi, masih sama pialanya tahun 2021. Ini tahun 2021 Misano World Circuit Marco Simoncelli. Yang menang waktu itu adalah Francesco Bagnaia. Ya, itu nama sirkuitnya, jadi mereka update dengan nama Marco Simoncelli. Terus di sini ada Aragon, seperti ini tropinya. Wah, ini lucu. Portimao, pakai keramik. Di sini Valencia. Oke, bahannya apa tuh? Oke, lalu di sini Espanyol lagi, pakai glass wine. Ini udah pasti Mugello. Ini Winning Constructor, Francesco Bagnaia, Motul, Essen. Di sini UK, wih keren. Yang UK tropinya keren tuh. Dalamnya piston, habis itu ada apa namanya kerangka sirkuitnya, terus kayak benar-benar tropi. Bawahnya lu lihat, bawahnya itu adalah basket clutch, not a basket, actually the clutch lah. Terakhir Red Bull Ring masih sama lagi. Dan sebagian pialanya. Terus, nah di sini dipajang motor-motor 4 ini yang mereka ganti-ganti, dan ini hanyalah motor-motor yang kalian boleh lihat, pegang, raba, tes, naikin, dan lain-lain. Sekarang gue pengen tes satu-satu. Apa menurut lo kalau udah saatnya Benny pakai motor adventure? Ini ada Ducati Multistrada V4S terbaru. Tampilannya ciri khas V4S, tapi mesinnya V4, jadi udah lebih smooth. Udah pasti mappingannya juga dengan mesin V4 pasti lebih, power bandnya bisa lebih rata, lebih nyaman. Gue naikin ya, gimana menurut kalian kalau gue naik motor V4? Karena banyak yang suka komplain kalau gue naik motor sport, katanya motornya kekecilan, elunya kegedean kayak King Kong. Sekarang gue di atas V4S, how do I look? How do I look? Jadinya gue yang enak nih. Posisinya enak banget, gue tinggi 180, tangannya ke depannya pas. Gue masih merasa gue punya kekuatan untuk handling motor dari bahu gue. Seatnya nyaman banget, jarak ke kaki juga nyaman. Jarak ke kakinya dalam arti nyaman begini loh. Kadang posisi depan, belakang, naik turun itu bikin pinggul sama tulang belakang lo tuh berbeda. Gue masih suka kalau kayak sedikit begini karena kita sedikit squatting supaya tulang belakangnya nggak terlalu pegel. Tuh, enak. Should I get one? The V4S Multistrada. Keren sih motor ini. Kita tunggu test ride-nya. V4S Multistrada. Kita akan perlu tahu the balance of the bike. And then kalau motor adventure saya lebih pilih motor yang durable, reliable, dan juga it's very easy to enjoy the journey. Jadi kita naik motor nggak boleh yang bikin kita letih. Nah ini yang unik, motor ini kalau dibilang bisa lihat tajam nggak ya?
fork derajatnya mirip-mirip biasa aja, kemiringan forknya. Tapi segitiga itu posisinya di depan, sedangkan setang ini posisinya agak mundur di belakang. Untuk urusan handling sebenarnya ini bakal lebih baik dengan posisi tangan yang lebih menjauh ke dalam daripada fork. Pasti ada maksudnya nih, dengan dia konstruksi handle-nya di sini, fork-nya di sana. Oke, sekarang kita tes motor lainnya. Yang ini nggak usah gue tes. Yang ini adalah motor terbaru Ducati Monster SP Series. So, gimana pun Monster adalah backbone dari Ducati, motor yang reliable, lu bisa pakai kantor, ke hari-hari, terus juga travel a bit on the weekend. And the new one is really beautiful. This one SP with the Öhlins, the Brembo calipers, Stilema, slim LED, agak lebih kecil malah. Ini tankinya antara dari pivot ke seat itu lebih pendek daripada Ducati Monster yang lama. Sini ada lampu sen, dibikin cantik di sini. Ini mesinnya juga udah ditutup rapi. Sudah dapat Terminoni buat kalau SP. Ya, bukan mono arm, ini double arm. Kalau kalian lihat dari sini, coba motornya tuh slim banget. Motornya tuh slim banget, simple, slim. Yang agak aneh cuma steering damper, dia pakai di atas. Jadi menurut gue dengan posisi di atas ini, ininya menurut gue terlalu tinggi. I would prefer to have the steering damper still on the side, tapi dengan, nggak bisa ya, dengan body dan radiator, dan nggak bisa di samping. Atau ditaruh di bawah, which is more nice daripada ditaruh di atas gini, menurut gue nggak clean. Atau mungkin lebih turun sedikit, tapi nggak memungkinkan roomnya. Ya, sedikit aja kritik. Motor ini pasti ringan. Jaraknya pendek. Ya, riding positionnya berubah sangat. Monster yang lama ini lebih lebar, terus kita kayak lebih, agresif gitu. Kalau ini udah enak banget, udah beda. Oke. Menarik. Ini mestinya bisa, kalau memang di Indo banyak pecinta Ducati, pakainya mau ease, ini salah satunya gitu. Kalau yang ini, kita nggak usah ngomong lagi, V4 SP2, limited bike, special bike. Saya nggak tahu yang V4 SP2 ini mesin 1000 atau 1200, tapi gimana pun motor yang enak dari V4 kalau gue pakai yang 1000 cc. Yang itu cuma lu bisa dapetin di Superleggera dan di V4R. Therefore kalau gue mau punya V4, gue akan pilih V4R ataupun Superleggera. Tapi balik ke pilihan masing-masing karena dua mesin ini punya karakter yang berbeda, yang 1200 dan 1000. Ini V4 SP, gue rasa di Indo juga udah banyak yang review. Do I like this bike? Yes, I like it, but gimana pun kalau gue nggak suka warna hitam. Ducati, gue akan pilih warna merah. Jadi ini warna hitam, gue tetap prefer warna merah. Fender karbon, velg BST karbon, kaliper Stilema, Öhlins fork, no mirror, Pro Grip hand grip yang emang empuk, kanan Pro Grip juga kalau nggak salah ada support Ducati. Yang the best selalu adalah ini tankinya yang brush matte finish, it's really good. Clutch-nya udah pakai dry clutch. Clutch-nya udah pakai dry clutch dari STM Italy. Kalau kalian yang pengen clutch system dari STM, kalian bisa order dari One Tree juga. Udah open, carbon, Akapovic, velg BST tetap selalu menawan ya, lihat nih. Makanya nggak heran mereka dipilih oleh pabrikan seperti MV Agusta dan Ducati. Mono arm BST Rapidtech, keren. Ini knalpot yang sama yang digunakan oleh ada satu customer di Indonesia yang sangat spesial.
Mister. Ya itu, kemarin Ducatinya kita pasangin Akapovic-nya di One Tree Motor Shop. Öhlins belakang elektronik. Well, special bike. Tapi saya tetap dari hati tetap lebih pilih V4R sih. Saya masih tunggu V4R karena V4R akan rilis. Udah rilis, tapi kalian udah bisa pre-order. Tapi barangnya masih April 2023. Gue baru sadar ini. Ini ada mozaik. Ini ada mozaik. Gambarnya Ducati. Tapi itu terbuat dari foto kecil-kecil. Terakhir yang mau bahas adalah Ducati X Diavel ini, di mana secara spek mungkin Ducati X Diavel ini masih sama-sama aja, cuma mereka ada pembaharuan secara refreshment. Perlu kalian ketahui bahwa Ducati X Diavel ini adalah salah satu motor yang gue rekomendasi buat kalian yang kalau mau pakai motor, it's a Ducati, sound nice, terus juga dibawanya enak dan nggak bakal ada isu, seksi banget, dan apalagi lu badannya gede, ini sih motor gokil banget. Koko Darren, ayo dong beli X Diavel. Nah ini yang konsepnya motornya ini lucu, black gloss, ada sedikit matte di sini. I think ya bantu juga supaya nggak gampang scratch, tapi dikombinasi dengan red gloss. Kaliper depan Brembo red gloss. The caliper is only GP4 RS, tapi warnanya merah. Terus dia kasih sentuhan merah lagi di sini. Di cover head atasnya warna merah gloss. Tuh sini sama sini kalian bisa lihat merah gloss. Jadi merah, merah, merah. Sini black gloss, fender depan black gloss, sininya matte. Seatnya dong mewah banget. Ngelihat kombinasi gini, gue selalu ingat dengan Mercedes-Benz G63 black color gloss, dalemannya pakai merah, gila itu. Someday G63 black, dalamnya merah. Ini ada juga di rumah. Aduh. Istriku, boleh ya. Terus ini seperti biasa, seksi, bannya 240. Terus juga pakai belt. Nah di sini velgnya juga keren nih. Velg standarnya udah keren. Velg standarnya, modelnya monoblock, dia ada pinggir utuh, dia nggak dibikin offset, dia nggak bikin celong, tapi concave. Gila, gila. Look at these wheels. Keren, ini motor keren. Jadi kalau motor yang gue pengen juga salah satunya ini. Aduh. Where's my glasses? Waduh, riding seatnya enak. Tourer, kaki ke depan tapi support di tulang belakangnya ada. Jadi lu berasa tulang belakangnya bukan yang kayak nggak ke support, tetap ada. Cara handle-nya memang tetap berbeda kalau bawa motor kayak begini. But anyway, it's a good bike. Nice. Oke, kalau gue boleh pilih, gue pengen bawa pulang V4S. Gue pengen bawa Multistrada, lalu SP2, dan this X Diavel. Nah, ini ada lorong tunnel, ini buat para pekerja, cuma lagi nggak rame karena mereka weekend, jadi no activity. Harusnya ini biasa mereka lalu lalang nih, tim teknisi dan tim administration dari connecting sana sama ke sana, bagian dari pabrik dari Ducati. Sekarang kita masuk ke dalam untuk lihat lebih detail kayak apa. Di sini kalian bisa dikasih lihat Ducati tahun 1900-an di Bologna, Marconi Nobel Prize winner and Bologna native local people being praised worldwide for his invention on radio telegraphy. Jadi mereka ternyata waktu itu nggak mulai dari vehicle. Adriano Cavalieri Ducati patent a shortwave transmitter. Mereka mulai dari teknologi loh, teknologi informasi. Ini adalah the first Ducati radio. Oke. Ini ada Ducati,
I think this is the apa namanya? Buat no, ini buat transmission information yang decoding. Ini. Terus ini mereka bikin projector. Di sini mereka bikin Ducati bikin shaver. Alat shaving iklannya. Di sini ada ini ya. Ini apa? Sebutnya? Phoning apa kalau dulu? Intercom ya. Kalau dulu ya. Sini mereka ada bikin, mereka mulai perangkat elektronik internal ya. Ini adalah pompa inersia, fuel pump, dan perangkat kecil lainnya. Basicnya engineering. Jadi apapun itu mereka develop dan it will lead to go somewhere, layaknya sampai sekarang nama besar Ducati. Kita mulai masuk ke museum Ducatinya, which is museum Ducati itu areanya seperti ini. Anda akan bergerak hanya muterin seperti helm. Di sini ada ruangan-ruangan yang nanti akan kita lihat secara cepat. Saya akan ngomong terlalu banyak, habis ini sinematik aja. Kasih lihat ada masing-masing banyak full classic motorbike by Ducati dari yang tertua sampai yang muda. Lalu kita kasih lihat dalam ruangan seperti apa, so enjoy ya. Tour Ducati Museum by One Dream Motor Shop. Ini ada motor Ducati klasik yang sangat, menurut gua, sangat cantik dan sangat menggoda gua. Dari segala sisi motor ini menawan. Yang satu ini sama yang ini. Itu cantik sekali. Ini dari tahun 1956. Gua melihat kayak clean aja. Clean, classic, yet artistik. Shocknya, posisi stangnya, lu bayangin nih, dia bikin levernya lurus, tapi ujungnya ada tik gitu. Aduh, cantik banget. Cara dia naruh tebengnya, bentuk tangkinya, bentuk engine clean-nya, karburatornya, terus detail-detailnya, ininya sunblasted, shock belakang. Aduh, nggak tahu kenapa ya, tangki, seat semua ini cantik. Dari tadi gue mau kawin kalau motor klasik yang ini sama yang ini. Ini juga sangat amat cantik. 1956. Detail fendernya, berapa banyak dia nekuknya. Nih ya, ini ban. Tekukannya segini, logo Ducatinya gold, stripping hitam, dia bending di depannya turun, sampingnya segini celupnya. Aduh, manis banget. Cafe racer fairing, front fairingnya juga ganteng banget, lu lihat ya, lurus, terus ada mikanya begini doang. Gila bro, 1956 loh, gila. Gripnya, levernya, the way they put itu apa, sling, tuh jepitan slingnya buat tarikan. Lu lihat di sini. Masih pakai drum brake, tapi di tahun sebelumnya drum brake biasa aja.
Tapi yang ini sudah pakai ducted cooler ke dalam. Gila, 1956 udah mikirin kayak beginian. Di sini ada meshnya buat kotoran nggak masuk, angin masuk ke dalam, ya kan? Gue penasaran kenapa ada logo Ferrari di sana, dan itu tulisannya Grand Prix Ducati 125. Mesinnya cantik, throttle-nya asik, venturinya asik, knalpotnya asik, seatnya juga asik. Dua motor klasik ini, I'm not a big fan of classic bike. Maksud gue ya gue suka, tapi kalau memang gue menemukan ada sesuatu yang spesial, garis desain, garis nilai, value, dan lain-lain. Dua ini dari antara yang klasik bikin gue excited. Karena dua ini, gila apa ya, delicious gitu ya liatinnya, segala seat, long tank, tutupnya aja lo boleh bikin tutup biasa aja, tapi enggak. Di sini tutupnya sudah dibikin sedemikian rupa. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka pastikan punya fungsi, punya performan, punya cita rasa. Itu yang gue demen dari mentalitinya. Di sini sampai udah disiapin lobang-lobangnya buat ikat kawat tutup tangki. Tuh, buletan. Di sini juga ada. Mereka prepare segitunya. Lihat kokpitnya, sederhana itu, celup. Man, ringan adalah salah satu, kencang juga salah satu, kemampuan suspensi salah satu, kemampuan rem salah satunya, dan fast rider tentu salah satunya. Kalau boleh aja, gue pengen banget punya dua Ducati klasik ini. Ya kalau nggak boleh, siapa tahu kita gondol aja diam-diam ya. Itu namanya mencuri, tidak boleh. Kita lihat lagi yang lain, yang menarik. Nah, ini nih. Pada masanya tahun 70-an, 71, 72, sepertinya menjadi tren saat itu millennial things, I think. Karena tahun 1959 mereka, they go with silver. I think they go with silver because the silver is like fast or violet things, tapi dikombinasi dengan merah, rangka biru. Di sini rangka biru, silver dengan hijau. Lalu di tahun 71-72, Imola, GP, silvernya, finishnya berubah. Metallic. No, it's not metallic, even big ceramic, big chunk metal. Dan kombinasinya dengan kuning. Yang ini kombinasinya dengan gold. Ya, itu yang menarik. Menarik karena sepertinya ada sejarah di belakang semua pemikiran-pemikiran ini. Dan di tahun 70-an mereka sudah mulai dengan menggunakan disc brake. Jadi kalau di tahun 50-an, ya kan, ini masih drum brake diperbesar. Drum brake-nya diperbesar size-nya. Mungkin mereka ningkatin kualitas kanvasnya. Terus juga tetap ada cooling, di situ ada cooling. Tapi di tahun 70-an mereka sudah mulai dengan disc brake dan double disc brake. Menarik. Nah, ada satu yang saya mau kasih kalian lihat di dalam sini. Ini sedikit sejarah mereka turun tahun 1984 Dakar Rally dengan whatever they had. I don't know if they winning or achieve something. Nanti kita bahas lagi. Ada Ducati, mirip-mirip pada zamannya nih. Sport touring seperti ini, dan seterusnya. Nah, barusan saya kepikir akan suatu hal yang saya pengen share ke kalian, bahwa bayangin kalau saja Ducati ini, the company, saat itu memutuskan misalnya mereka mau bertumbuh, mencoba sesuatu. Di masa itu pasti sudah ada leadernya. Tapi mereka adalah seorang engineer, mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik. Just do your best. Keep on doing and doing and doing. Push yourself. Jadi,
ya tadi kepikiran aja gitu ya, bagaimana kalau kita punya mindset seperti Ducati di mana kita mungkin tidak menjadi pemenang atau tim unggulan saat itu, tapi kita yakin kita seorang engineer, kita punya kemampuan, kita punya sumber daya, kita jalanin secara konsisten dengan komitmen terus-menerus, upgrade yourself, improve yourself. Anda bisa bayangkan mungkin dulu Ducati someone, tapi bukan yang di atas. Tapi dengan konsistensi dan continuous improvement dan juga mentality yang kuat, semangat yang kuat, Anda terus maju hingga satu saat sekarang 2022 Ducati adalah salah satu brand yang paling prestigious, paling diminati, paling dihormati di kancah balapan juga. They are the leader di sisi engineering dan teknologi, mereka juga leader. Di sini kan kita lihat bahwa kenapa sih sejarah ini, semua sejarah ini harus mereka present di sini. Karena ya baru saja saya menangkap bahwa mungkin kita akan enjoy bahwa oh Ducati yang terkenal saat ini, kita pengen lihat masa dari masa kemananya, step by step dia gimana. Tapi baru saja saya dengan di sini saya merasa bahwa mereka memberikan message kepada saya bahwa mereka start dari nol, tapi mereka mau menuju sesuatu. Dari masa ke masa mereka selalu berupaya improve, menjadi berusaha yang terbaik, step by step. Mungkin di beberapa masa mereka bukan menjadi yang terhebat, tapi dengan konsistensi mereka, dengan perjuangan yang terus-menerus, someday, somehow, dengan tekad terus dan semangat dan terus, lu mencapai di titik di mana yang di ujung sana. Mereka mencapai sesuatu yang tidak dicapai orang lain, mereka menjadi pemenang, mereka menjadi unggulan, dan mereka menjadi hebat. Dan, well, I always been taught by my parents, dan juga di agama saya bahwa you have to focus on what you doing, just do the best you can do. Kalau udah the best pun, punya semangat untuk lebih lagi dan lebih lagi. Continue untuk mengupgrade diri sehingga hidup lu satu grafik. Sampai di masa akhir hidup lu mencapai sesuatu yang sebenarnya lu nggak pernah kira. Bayangkan kalau di titik awal lu sudah menyerah duluan, atau lu banyak alasan atas karena situasi dan kondisi dan alasan 1001 alasan lainnya, dan sehingga lu tidak bisa mencapai itu semua di akhir hidup lu. Sebenarnya salah diri lu sendiri. Dan itu yang sih gue belajar dari berada di Museum Ducati ini. Gue tadi lihat motor Dakar mereka ini, terus gue pikir bahwa oke, ini by Ducati, ada tulisan Cagiva, Ducati, Cagiva, dan lain-lain. Jadi dari tahap ke tahap mereka melakukan kolaborasi, mereka kerjasama, dan lain-lain. Terus kayak, wow, oke. Mereka berusaha terus-menerus, mencari, dan nggak pantang menyerah. Struggling yang mereka alami pasti berat dan banyak, tapi nggak menyerah sampai di situ. Keep moving, keep doing better and better. Someday mereka telah mencapai di titik ya untuk saat ini tinggi, puncak. Tapi gua rasa dengan punya orang dengan mentality yang sama, this is not the end. Mereka akan terus keren Ducati. Oke, ini ada satu motorsport spesial lagi by Carl Fogarty. Dari liatnya aja gue udah, ini motor cantik bukan main dan luar biasa bukan main. Look at this. Aero cooling, mereka pakai ducting, lalu disknya ditutup karbon supaya ringan. Anginnya pendinginan cooler ke kalipernya billet dan juga masih aksial. Bodinya cakep, bentuknya cakep, tankinya keren, buntutnya keren, wheelsnya dong, lihat tuh dengan offsetnya mono arm itu keren sekali.
Posisinya juga peleknya di hairline. Warnanya kayak champagne gold gitu. A lot of carbon. Tahun 94. Dan di sini cockpitnya nih. My man. Look at this. The cockpit. Special. It's really special. Top. Tahun makanya tahun 2001 mereka sempat bikin warna motor silver lagi. Tahun 2003 mereka sudah ke masa di mana modelnya seperti ini. Ya kalau yang model ini justru gue kurang suka, tanpa monoarm, knalpot detail, entah kenapa motor tahun 94 Carl Fogarty itu juga salah satu yang gue pengen bawa pulang kalau boleh. Dah, ini di dalam sini tadi kalian udah dikasih lihat ada beberapa motor spesial Ducati yang menurut gue memang motor yang menjadi flagship mereka, Superbike 916 dan juga Monster 900. Dua motor ini merupakan menurut gue adalah puncak titik di mana mereka akhirnya mencapai titik oke, ya. Ini dan sebenarnya ada Ducati apa tuh yang fairing itu touring. Tapi dua ini motor ini sangat spesial. Monster dan juga Superbike. Di sini mereka pajang, tadi kalian dikasih lihat motor-motor balap yang merupakan puncak sejarah mereka di dalam balapan. Tapi yang saya mau kasih unjuk kalian adalah terletak di dalam ruangan ini. Ducati Multistrada tahun 1200, Ducati Multistrada 1200 tahun 2010. Ini merupakan masa di mana akhirnya mereka bisa masuk ke market dengan motor yang proper untuk touring. Dan ini pada masanya siapa yang nggak pakai Multistrada dan di mana aja pakai Multistrada. Jakarta, Malaysia, European, USA, gila ini motor tuh boom, nih worldwide. They have the Scrambler. Tadi mungkin kalian dikasih lihat ada Ducati Scrambler kuning yang klasik di ruangan sana. Dan ini ada Ducati Scrambler yang kembali datang di tahun 2000-an. Jadi kalian bisa compare yang klasik kuning di sana sama di sini. Shape-nya sama, konsepnya sama, dan it's a good bike. Ini ada 1098 Superbike, juga merupakan salah satu best selling mereka, puncak di mana mereka Ducati udah wow banget. Saya ingat banget nih waktu di Jakarta, Indonesia gitu ya. Saya ingat banget tentang klub Vendetta Moto. Terus juga kalau ngeliat Ducati tipe ini udah di jalanan, gue udah langsung kayak, gitu. Top banget, monoarm. Walaupun dipakai mungkin dibawa ada karakter tersendiri, cuma dibilang enak banget, challenging cara bawanya, cuma very unique. Lalu dua motor koleksi yang kalian harus punya. Ini adalah versi unit prototyping karena tidak ada numbernya. Ducati Desmo Sedici RR. Mereka yang punya motor ini sangat beruntung. Di Indonesia saya estimasi ada 7 unit. Macam-macam kondisi, tapi tetap aja kalau lu punya motor ini, you're very lucky. Ini desainnya tuh timeless banget. Dari depan, semua detailnya itu menggila. Dari motor yang di luar pun, saya kalau lihat motor ini, tetap motor ini tuh sangat cakep, manis, seksi, sporty, gila. Ini motor gila. Ini harus punya. Kalau lu motorcyclist sejati, ini harus punya. Ini. Dan satu lagi, 1199 merupakan menurut gua adalah motor dengan desain yang sangat keren. Desain terbaik yang Ducati pernah achieve. Motor yang sangat seksi,
Kalian pasti kenal Bro Raffi Ahmad juga dulu pakai 1199 tricolor-nya. And yang ini super leggera. Super leggera means super light. Karena mereka menggunakan karbon, lalu velgnya juga ini forging magnesium special. Di dalam komponen di sini juga banyak menggunakan karbon dan magnesium dan titanium. Dan warnanya kalian lihat ini bukan merah, ini lebih ke orange. Tadi saya barusan post di story Instagram, saya toel-toel abang kita, Bang Sahroni. Ini sih harus punya juga sih Bang. Keren sekali loh. Limited, 500 di dunia. Dan memang desainnya luar biasa. For investment, of course. Buat yang kenal, ini adalah investment. Dan sekalipun bukan investment, if you had the resources, I mean, you have the money, this is something you should buy. Oke. Oke, jadi sebenarnya museum Ducatinya tuh kecil. Cuma kalau emang lu tipenya ngegeratak di sini kayak gua, jadi lama banget. Kita di sini 2,5 jam, Sat. Dari tadi ngutilin ngeliatin satu-satu, Sat. Tapi ya it's okay. I'm happy. Abis ini kita mau jalan ke museum yang lain. Jadi sayangnya karena hari ini weekend kita nggak bisa tour ke Ducati factory. Kalau ini weekdays kita sebenarnya bisa jalan-jalan di factory-nya Ducati, tapi kita nggak boleh rekam. Jadi ya sama aja kalian nggak bisa lihat. Tapi ya diceritain sama. Oh nanti gue ceritain ke kalian kayak dongeng. Jangan, kalian yang punya nanti satu saat nabung punya uang, kalian pergi ke sini, kalian nikmatin sendiri. Oke, pamit dulu. Udah selesai di Museum Ducati. Sekarang saatnya kita pindah tempat yang lain. Ciao, ciao.